Para netizen justru meminta keluarga mendiang Mirna Salihin, utamanya saudara kembar Mirna, Sandi Salihin, untuk juga angkat suara terkait telah bebasnya Jessica. Heboh pro kontra kebebasan Jessica Wongso hingga penampilan Jessica yang tetap glowing jadi sorotan, juga respon saudara kembar Mirna Salihin jadi sorotan. Kabar bebas bersyaratnya Jessica Kumala Wongso akhirnya sampai pula di telinga pengurus RT serta para tetangga Jessica di rumahnya di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara. Bebasnya Jessica yang mendapat remisi 58 bulan 30 hari dari vonis 20 tahun yang diterimanya terkait kasus kopi sianida atau pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 lalu disambut hangat para tetangga. Maklum saja, selama Jessica ditahan, rumahnya memang dalam keadaan kosong lantaran seluruh keluarganya tinggal di rumah mereka yang lain. Lantas, seperti apa Ketua RT dan para tetangga menyambut rencana kepulangan anak bungsu dari 3 bersaudara pasangan Winardi Wongso dan Imelda Wongso tersebut ke rumahnya? Dan seperti apa pula sosok Jessica di mata mereka? Bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman. Saya harus belajar untuk menerima apa yang terjadi di hidup saya. Lama-lama itu walaupun saya awalnya punya perasaan yang sedih atau segala macam yang negatif, tapi saya berpikir kalau saya tetap berlarut-larut merasakan perasaan seperti itu, toh juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi lebih baik saya memilih yang lebih positif aja. Saya mengucap syukur alhamdulillah kepada Tuhan Allah Maha Kuasa bahwa warga kami ya sudah nyatakan bebas bersyarat, akan menyambut adik Jessica dengan ya sebaik-baiknya ya. Semoga dengan sambutan masyarakat yang positif ya adik Jessica bisa cepat kembali bermasyarakat lagi, sosialisasi lagi. Sopan. Ya senang lah, tetangga kan. Orangnya sih baik sebenarnya. Pasti anak ini baik, nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Mesti yakin dan percaya, kita mendukung doa. Tapi begitu dia bilang, bebas lu Bu ini hari. Senang sekali. Senangnya luar biasa. Aduh, senang sukacita. Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Saya bilang begitu karena saya yakin dan percaya. Orang benar itu pasti cepat ditolong sama Tuhan, ya nggak? Pro kontra pun terjadi karena berbanding terbalik dengan sambutan hangat dan ramah dari para tetangga terhadap Jessica, para netizen justru meminta keluarga mendiang Mirna Salihin, utamanya saudara kembar Mirna, Sandi Salihin, untuk juga angkat suara terkait telah bebasnya Jessica. Mereka beramai-ramai menyerbu kolom komentar Sandi yang kabarnya kini tinggal di luar negeri. Tapi sayangnya serbuan netizen itu tidak mendapat tanggapan lantaran Sandi memilih diam serta tidak berkomentar sedikit pun. Meski begitu, Sandi terlihat memberi tanda like atau menyukai beberapa komentar yang menyatakan keberatan atas bebasnya Jessica Wongso. Tuhan gak tidur Koci, sedih banget lihat si J bebas gitu aja tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, ditambah pakai manipulatif dengan cerita ini itu. Tulis salah satu akun di kolom komentar Sandi. Ada juga netizen yang berharap Sandi Solihin dan sang ayah Edi Darmawan untuk segera bersuara terkait bebasnya Jessica Wongso yang kabarnya juga akan mengajukan PK atau peninjauan kembali kasusnya. Tim kuasa hukum Jessica mengaku telah mengantongi novum baru untuk memuluskan PK mereka.
Sebelumnya, ayah mendiang Mirna, Edi Darmawan justru menilai sudah tidak ada lagi bukti baru yang bisa diajukan kubu Jessica untuk PK. Apalagi, vonis yang diterimanya juga sudah berkekuatan hukum tetap. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, dia kan udah 7 tahun yang lalu, dia korek-korek lagi itu mau ngapain coba? Yang udah 7 tahun yang lalu terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Nah nanti kalau saya ajukan PK-nya nanti kalian lihat lah. Nanti itu seperti saya katakan tadi, nanti waktunya waktu PK nanti akan saya beberkan semua apa novum-novum yang kita miliki, dan nanti akan Anda lihat secara kasat mata, Anda memberikan penilaian yang saya sampaikan ini masuk akal atau tidak, ya kan? Ya, tidak terlalu sulit kok untuk membuktikannya. Dia berbahaya, tapi kebanyakan orang tidak apa-apa kena cyanida karena di badan kita ada mekanisme untuk menghilangkan cyanida. Ada mekanisme di hati untuk ngilangin cyanida gitu. Tapi kalau jumlah yang masuk banyak, nah itu baru bikin mati. 0,2 nggak bikin mati. Kamu makan biji apel aja 0,6 tuh. Kalau dibilang bahaya, cyanida ini bahaya ya. Ada beberapa senyawa dari cyanida ini yang tergolong ke dalam senyawa yang berbahaya. Yang paling berbahaya sekali kita sebut dengan istilah HCN ya, hydrogen cyanide. Nah ini bentuknya gas, dia bisa menguap dan itu sangat toksik. Artinya dengan jumlah kadar seperti itu mestinya orang-orang yang ada di sekitar dari korban pada waktu itu harusnya ikut terdampak. Kalau kita bicara mengenai liquid dengan gas, ini dua hal yang berbeda. Nah, kalau dua ini juga tergolong ke dalam senyawa yang berbahaya pada saat dikonsumsi secara minuman, secara oral gitu ya. Nah, tetapi mungkin kematiannya tidak secepat kalau misalnya gas. Mungkin emang itu dia jadi korban juga Jessica-nya mungkin, dan dari korbannya juga mungkin ada penyakit atau apa. Orang kalau keluar penjara semuanya bahagia, Kang. Kalau menurut saya sih ya dihukum dengan setimpal ya, karena kan ini kan menyangkut nyawa seseorang, seharusnya agak lama sedikit gitu. Jadi nggak harus secepat itu. Di sisi lain, ekspresi Jessica Wongso saat keluar dari lapas Pondok Bambu hari Minggu kemarin juga menjadi sorotan. Pasalnya, Jessica tampak sumringah dan santai. Tak hanya menebar senyum, Jessica juga sempat melambaikan tangan kepada awak media yang menanti kehadirannya. Karenanya, tak sedikit warganet yang salfok dengan penampilan Jessica saat itu. Karena meskipun mendekam 8 tahun di penjara, Jessica tampak begitu segar dengan wajahnya yang tetap terlihat awet muda, tetap glowing. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan capnya sebagai pembunuh berdarah dingin karena dinilai santai saat menyaksikan Mirna tewas di depan matanya, serta sikapnya selama proses persidangan yang seolah benar-benar tak bersalah. Lantas, apa kata pakar ekspresi Kirdi Putra terkait senyum Jessica Wongso saat bebas? Dan apa pula jawaban Jessica Wongso terkait stigma negatif yang selama ini memayunginya? Untuk hari ini, hari yang sangat bahagia ini, saya bersyukur karena saya berkelakuan baik di lapas, jadi saya bisa mendapatkan hak integrasi saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Doa dan harapannya ya semoga semuanya tertib dan baik-baik saja, dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih atas supportnya. Itu saya bersyukur banget, benar-benar bersyukur. Nggak tahu deh kalau nggak ada Om Oto tuh gimana ya kan waktu itu, karena udah terpuruk banget gitu. Iya, bersyukur ya Om. Terima kasih. Gitu. Jadi begitu perasaan waktu iya, masih bingung aja. Karena kan memang itu sesuatu yang, saya tahu itu bakalan terjadi, mungkin saya siap ya. Tapi karena ini kan mendadak sekali ya kan, terus udah gitu buruk sekali gitu, bingung. Ya buat saya sih dia senyumnya masih senyum. Jadi senyum itu ada dua jenis. Ada senyum yang namanya senyum lepas gitu ya, real smile gitu. Buat dia masih senyum citra ya. Jadi ya senyum tapi nggak ada tarikan-tarikan lain yang menandakan bahwa benar-benar dia senyum kayak gitu enggak. Ya cuman senyum aja. Semua orang melakukan hal itu, senyum sopan lah.
Kalau kita bicara podcast, kita bicara tentu saja sesuatu yang sifatnya sudah dipersiapkan sebelumnya gitu. Buat saya tampilan Jessica memang menampilkan ekspresi apa ya istilahnya menuju ke arah sedih gitu ya di menit ke-11 itu. Apakah itu sedih beneran atau enggak tahu, karena memang kita bicara sesuatu yang bisa dia tirukan gitu loh. Bahwa itu dia mau nangis, iya betul. Ya, tapi apakah itu sebuah real sadness, sedih beneran, belum bisa dikasih tahu, itu masih 50-50. Bisa bohong, bisa bener, bisa. Istilah pembunuh berdarah dingin itu adalah opini, dan masyarakat, netizen berhak untuk mencap dia apapun gitu. Jadi sekali lagi ini bagian dari opini. Faktanya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, Jessica jarang sekali bicara bahwa saya tidak bersalah gitu. Terus bicara tentang kejadian apakah dia membunuh Mirna gitu. Oh, saya tidak membunuh Mirna. Kalau saya nih memang tidak bersalah atas sebuah hal tertentu, saya akan bilang, saya akan konsisten, saya nggak salah, saya bukan pelakunya. Saya nggak salah, saya bukan pelakunya. Saya nggak salah, saya bukan pelakunya. Tidak ada bukti bukan berarti seseorang itu tidak bersalah loh. Iya, mungkin kalau menurut saya sih boleh diulang lagi sih kasusnya untuk dibuka lagi. Kalau dibilang mungkin dia tidak bersalah, kok kayaknya nggak mungkin ya. Berarti kan ada sesuatu di balik itu gitu. Senang sih karena dia akhirnya dapat keadilan gitu loh, dari kan dia udah berjuang dari beberapa tahun yang lalu ya kan, terus kayak akhirnya dia bebas, senang. Kisah Lydia Pratiwi, artis cantik yang dipenjara karena pembunuhan kekasihnya, kini berganti nama jadi Maria Eleanor karena ia mengaku ingin meninggalkan beban berat atas namanya yang dulu. Bukan hanya penampilan Jessica Wongso saat bebas yang jadi sorotan dan juga pro kontra kebebasannya, sebelumnya artis Lydia Pratiwi juga sempat membuat gempar netizen. Karena terlihat membunuh kekasihnya Naik Gonggom Hutagalung di tahun 2006 silam saat usianya masih 19 tahun. Lydia pun akhirnya divonis 14 tahun penjara karena terbukti ikut membantu pamannya Tony Yusuf melakukan pemerasan terhadap Naik sebelum nyawanya akhirnya dihabisi. Karenanya Lydia pun harus menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi selama 7 tahun, namun akhirnya sama seperti Jessica Wongso juga dinyatakan bebas bersyarat pada tahun 2013. Kehidupan di tahanan itu makan terbatas, saya cuma makan dari jam 10 pagi, standar makanannya kalau saya boleh ngomong tidak memenuhi standar kesehatan gitu ya. Minum, makan semuanya terbatas, semua serba terbatas, komunikasi nggak bisa dengan pihak luar. Karena saya nggak rela kalau saya harus dihukum, bukan kesalahan saya nggak rela saya di pojokin kayak gini, saya nggak rela mama saya juga dipojokin, saya nggak rela masa depan saya dihancurin, keluarga saya dihancurin, jadi masih ada trauma, masih ada beberapa hal yang membuat shock dan takut, sedikit-sedikitnya masih ada. Makanya bimbingan-bimbingannya secara psikis kayak gitu masih dibutuhkan. Meski sudah mendapat pembebasan bersyarat sejak tahun 2013, namun Lydia baru mulai memiliki keberanian untuk muncul lagi di hadapan publik pada tahun 2020 atau 7 tahun kemudian. Namun ada hal baru yang diusung Lydia. Ya, ia mengganti namanya menjadi Maria Eleanor serta memulai lembaran hidup barunya yang lebih difokuskan kepada jalan Tuhan. Maria Eleanor juga mulai sering mengunggah kegiatan kesehariannya di laman media sosialnya yang terlihat jauh lebih bahagia dari masa-masa terpuruknya dulu. Bukan menghilangkan jejak atau apapun, enggak. Ganti nama itu bukan untuk menghilangkan identitas, bukan sama sekali. Ganti nama itu, aku melakukan ganti nama itu karena aku merasa terlalu berat beban yang aku pikul dengan nama lama yang seharusnya tidak menjadi bebanku. Harapannya ya dengan ganti nama semua lebih terang, semua lebih ringan, semua lebih terbuka, dan tentunya ya lebih berhati-hati lagi.